Eh, Jadi Backdung Simonida itu akhir tahun Gimana? kemarin. Bentar. Bentar, kronologinya dulu dong, Bro. Kronologinya. Jadi tahun baru yang tak akan terlupakan buat para Backdung Simonida. Tapi sayangnya tahun ini awal tahun mereka kena lagi. Gue dapat info Lagi nih, dia apa? kena lagi di aplikasi yang namanya King, terus Vici, terus ya yang main itu apa? Mayer ya? New TV, Myers, Yuk TV, Myers. ya, sama apa lagi ya? Malah beberapa leadernya sekarang ada yang minta nanyain ke bisnis gue yang baru, bro, pengen jadi reseller. Reseller apaan? Reseller yang tadi yang gue bahas itu nanti Oh iya. Udah pengen jadi reseller. udah pada mau tobat kali ngeback. Itu yang kemarin kena di Simonida kena lagi ya gitu kan? Kena lagi. Kena lagi. Malah ada yang sampai main 8 atau 7 aplikasi gitu. Waduh, Iya. berarti itu mah ya itu mah pemain, Bro. Yang gue lihat, ya kalau yang gue kenal ya, ada yang udah kagok edan sudah jadi pemain, ada yang gitu. Kalau ketemu yang pemain banget, nggak, mereka sembunyi-sembunyi kayaknya, tidak menampakkan diri, yang mengaku sebagai pemain gitu. Kayaknya udah kecanduan tuh. Biasa di iming-iming itu biasanya apa? Main lagi di yang baru balikin modal orang kena scam balikin Ya, modal gimana bahkan kan? beberapa tuh ada yang komen ke gua tuh udah, emang harus harus kayak gini jalannya karena gua kerja real tuh udah nggak cukup, cicilannya banyak. Ada ya kecanduan, semacam kecanduan tah. Lebih baik kerja, iya benar. Udah berapa banyak diundang podcast, Bro? Nanti insya Allah tuh gue lagi atur waktu, bro. Kemarin tuh si Trans suruh bikin press conference. Nah, Kayak apa? makanya Trans TV. Wih, keren deh. Kita jadi bikin berita nasional. Tutorial nge-backbone apa? Iya, ngejelasin Ini, si benar. Gitu. Simon. Pengen tahu ini lagi apa? Kronologi lu, Bro. Lu tuh diajakin atau diundang sebagai bintang tamu dulu sih gitu. Kalau gua tuh awalnya diajakin, tapi kan gua mikir sebulan dah, naon sih iya gitunya. Sampai gua tanya ke orang kantor, karena dikasih potongan cuplikan. Itu perusahaan naon gitunya. Gue kirim nih ke manajemen yang di Jakarta, nggak ada yang tahu juga. Apaan itu, bro? Nggak tahu, ini ada logo-logo Facebook gitu kan, kayak gitu. Nah, nggak lama, pas sebulan gue lagi mikir itu, di kontak buat isi acara yang wah itu Yang di di hotel Bandung itu. yang di Bandung. Yang di Bandung. Ya, gue kasih harga dong. Gue inget Ya. harga tuh, nggak apa-apa ya dibilang harganya ya. Gue kasih harga Gak tuh apa-apa. Biar tahu Bandar Ponti itu banyak duit, Bro. $100. Harga nawar. Berapa? Wih, $700. Wih. Gak nawar tuh. Nggak nawar. Wih, Itu yang mantep kontaknya nih, gue bilang. bilangnya apa siapa? Masih ada teman-teman sih, belum nanti. Terus? Nah, pas gua akhirnya beberapa teman lama gua tuh ternyata ada di dalam situ. Nah, di situ gue jadi, oh ini jadi kayak reuni teman-teman lama, bahkan temen jual beli mobil zaman kapan tuh. Si konsumennya yang pernah gua jualin mobil tuh ada lagi. Ibunya tapi Nah, enggak. Gue bilang. Nah, ditambah ya itu ada tamu penting itu kan, pembicaranya Bonafit ya. nih gitu. Akhirnya karena gue merasa harga bagus nih, harga panggung gak ditawar, gue nggak enak dong ada temen-temen. Ya udahlah,
cobain lah gitu. Jadi sebagai syarat jadi member tuh kayak mau datang ke acara itu masa masa nggak ada yang jadi member nih di pihak keluarga gue yang datang gitu kan. Ya udahlah gue aja lah, gue bilang. Kalau gue mikirnya kalau kalau kena tipu waktu itu ya udah berarti duit manggung gua kepotong tuh yang $700 gitu. Kepotong kena tipu itu. Udah akhirnya masuk sana belum belum tuh gue belum lihat channel lu bro, belum lihat channel channel Om Roy itu belum lihat karena Kirain memang lu ikutan dari awal ini gini bro, si Monidani dari awal nih, ya itu yang gua kemarin kan gue diserang sama masyarakat anti ponzi itu di Facebook. Padahal gue pengen jelasin masuk ke situ ketika si Monidani perumpamannya gini bro, dia dajjal berwujud manusia, berhati malaikat, datang ke bumi itu ngasih kita makan, ngasih kita harapan yang kita mau dikasih. Totalitas sih dia ngasihnya di awal-awal tuh. Nah, sementara lu sama Om Roy ceritanya sebagai ustadz yang tahu lah itu iblis jangan ditemenin. Apakah akan ada yang percaya? Nggak akan, gua rasa nggak ada bro. Karena dia totalitas banget nih punya. Si bule itunya pun sama gua tuh ngajak berteman, chatting tiap hari ngobrol kayak gini. Fit lu lagi ngapain? Udah makan belum? Kayak gitu asli. Terus tiap hari bikin live streaming. Ngomong biasa atau ketipu doang? Ya intinya mah memberi acuan biar si berkembang karena dari awal tuh kita dicuci otaknya kita ini sebagai buzzer likes gitu. Dan gue pernah coba kalau memang gue jual beli likes, tembakin TikTok gua, ditembakin sama dia 2000. Ditembak? Wah gue bilang ditembakin. Wah benar juga nih, kepercayaan bertambah. Nah pas udah di penghujung tahun tuh, gue udah mulai lihat YouTube-nya Om Roy sama YouTube lu. Nah, kan gue nonton itu, gue kasih tahu ke beberapa orang, disebutnya gue terlalu bergaul sama energi negatif, anjir. Malah gue yang disangka penjahat. Iya. Aduh gue bilang, lu tuh pengen komen dari dulu ke lu ke Om Roy, tapi pas diserang nih sama karena yang di Bandung nih kebanyakannya teman-teman bro, bukan orang yang nggak kenal. Kecuali Warwu lah, gue kenal, tapi dia sok kenal di acara. Warwu. Dia kan main itu. Orang Bandung. Bukan. Dia kan bukan orang. Tapi waktu acara itu katanya satu Indonesia memang gue lihat yang dari Papua juga ada datang kan perwakilannya. Itu datang satu Indonesia bro, dari berbagai daerah, dari Jawa. Gue tanya yang PBB itu. Ya, dia ada. Ada. Nah, waktu itu tuh beberapa tuh gue ada tanya, ini siapa yang modalin? Dimodalin sama si bole-bole itu, bro. Gokil nggak? Dia totalitas, cuman yang sangat disayangkannya itu, yang waktu itu gue cerita apa, bikin acara amal, bikin acara berbagi, Jumat berkah. Tapi ternyata penipuan gitu. Ponzi kan kayak gitu, bumbunya kayak gitu, bantuan sosial. Biasanya suka ini bro, suka gaya tokoh agama, tokoh masyarakat gitu. Ya itu kan parah kalau kata gue sih bro. Kalau didiemin gitu aja sih parah. Sayang banget. 11-12 sama judo lah. Lebih parah. Tapi kan kalau judo kan memang basicnya kebanyakannya orang pemain. Orang udah tahu bakal kalau si Simon ini yang tadi gue bilang ya itu apa dia nyamar wujudnya manusia gitu. Pelakuan dia ya manusia tapi ternyata nipu gitu. Makanya gue suka bilang tuh kalau ponzi itu lebih parah dari judi. Lebih parah karena dia benar-benar terstruktur, berencana. Orang kalau judo dan kalau kan tahu lah orang judi gitu. Kalau ponzi sembunyi itu. Dan korbannya ini semua kalangan bro, dari anak-anak sampai kakek nenek. Yang gua kasihan tuh sampai penyanyi. Yang gua kasihan ada yang sampai jual sawah. Termasuk di sini tuh ada yang jual motor.
Terus pakai aplikasi pinjol. Sampai di Pasti. Bandung tuh ada yang ya mungkin karena dia ditekan sama keluarga sendiri sampai keluar dari rumahnya sampai pengen bunuh diri gitu. Ada Apa nggak di-upload? ada sih di beberapa podcast sudah gua iniin, tapi si korbannya udah sadar. Tapi ternyata kemarin yang gua lihat karena gua Main tidak lagi. meninggalkan main lagi yang baru Ya. ngajakin malah. Tapi karena kan gua kan masih tidak ada beberapa grup yang nggak gua tinggalin karena isinya teman-teman kan dan Ya. dan buat gua menganalisa gitu. Ternyata yang kemarin niatnya bunuh diri main lagi. Itu player, bro. Ya, mereka sudah terbentuk, udah Udah kecanduan jadi gitu. pemain. Ya, Udah kecanduan susah. dengan Mau harapan dibilangin nunggu bisa hidayah doang tuh. Monida. Tapi memang gue lihat yang terpanjang si Monida ya, terpanjang, terbesar. Setelah gua sedikit paham, termasuk buat modus modus Mayat itu udah 3 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun, yang mana? yang Apaan? baru scam. Apaan? Wibul. Setahun juga belum. Oh berarti beda lagi namanya waktu itu tuh anggota Simon tuh ada yang sebutin merek itu. Gue tanya lu Apa? emang udah gabung berapa lama? Ini aplikasinya udah 2 tahun katanya. Iya, Mers. Nah, belum setahun. Simonida itu hampir Simon setahun mah dari Januari. buat modus like follow share itu paling lama emang Simonida. Iya, Iya. paling lama yang gue lihat. Paling lama paling kejam. Iya, biasanya yang paling lama itu modus trading biasanya, bro. Oh. Modus Tapi trading itu biasanya paling sebagai lu pakar Ponzi nih. Kalau orang main kayak Okta fake ya, itu Ponzi bukan? Ponzi ya? mana? Yang main trading Octavex gitu. Itu Ponzi bukan? Atau pure trading? Karena beberapa korban ada yang beralih ke situ. Ngebalin gua. Cuma karena gua udah trauma, gua skip aja, gua Itu ada yang dengerin doang. beneran trading, tapi kalau udah ngejanjiin profit tiap hari stabil, ya itu jangan lah. Kan trading itu kan fluktuatif, bro. Naik turun, Iya untuk kadang untung ada. Iya. Kadang sekarang tuh ada yang smart wallet tuh. Masa iya trading staking tiap hari 2%? Kan nggak mungkin. Iya. Pokoknya kalau udah dibagi duit mana? Iya, ngejanjiin tiap hari profit stabil, gak rugi ya. lah, udah tuh Ponzi. Ya, Ponzi udah. Nah yang namanya bisnis emang nggak ada yang pasti kan? Tapi banyak oknumnya itu. Cuman yang bahayanya ternyata Banyak. mereka ngopi-ngopi nama ya. Ngopi-ngopi nama Ngopi perusahaan yang real ada. Jadi ketika orang awam ngecek, ya, oh ini ada nih perusahaannya, NIB-nya keluar. Kayak si Monida NIB-nya keluar kok. Iya, Aktif ya gitu. kalau gua udah tahu dari 5 tahun lalu juga Ponzi pasti bikin NIB. Kok bisa ya? Aktif? Bisa. Asal bayar Semudah dong. itu. Bang. Oh. NIB sama Kemenkumham, Poro juga udah pernah bahas. Sehari juga beres. Nah, mereka bisa lolosin ya bro? Atau memang belum tahu kejahatan? Itu pengen gue bahas tuh. Jadi kayak gini aja. Kalau pas daftar biasanya tuh itu inisiatif si leader-leader biasanya. Pas daftar itu mereka tuh nggak bilang mereka bikin perusahaan Ponzi. Ibaratnya gini, pas daftar AHU atau NIB tuh mereka bilangnya mau jualan air mineral gitu ya. Kenyataannya di lapangannya jualan mineral oplosan kayak Harusnya gitu. kalau Jadi nggak tahu gua nggak dicek tuh asal ada iya, harusnya NPWP dicek ya, ada jalanannya ya. Kalau ada ya, itu enggak. ada tim bagian ngecek lapangan, ketahuan bohong langsung di-cut bisa harusnya ya. Kurang timnya kali Indonesia. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Sekarang kan mudah. Tinggal OSS saja via online jadi sehari juga. Nah, itu maksudnya nih kalau masalah yang Simon ini bisa
angkat ke permukaan kan seenggaknya kita bisa ngebantai yang tadi itu. Ini kok nggak ada tim lapangan yang ngecek survei gitu. Kalau Ya, ketahuan dia memasukkan dari awal kan bisa di-cut dalam hitungan hari. harusnya Satgas Pasti tuh. Ya. Nggak tahu tuh sekarang Satgas Pasti tuh yang di bawah JK tuh agak lambat ya. Kalau dulu tuh per 3 bulan itu dirilis tuh kayak Simonida kayak gitu tuh ada di website OJK. Sekarang tuh agak lama gitu. Nggak tahu tuh. Dan ini kemarin gue dengar bro, yang di gue lupa ya Jawa Tengah apa Pacitan apa mana, katanya ada yang bikin laporan ke Pacitan. kepolisian ya. Iya. Nah itu katanya jawabannya tim cybernya belum nyampe ngurusin yang beginian, gimana dia? Wah, Kasian juga. masih apa? Iya. Masa iya ya? Iya. Masih kan? Kalau sama gua, Gue pribadi gue nggak bikin laporan karena ya kebetulan profesi gua kan, jadi gue lapornya ke label gua dan ya karena gue niatnya mau kadang, ngangkat ini, udah kita jalanin kadang aja dulu. kalau kita nggak sengaja bukan jerumus ini, ngajak keluarga deket tuh kadang bingung juga bro. Iya. Kadang bingung juga. Dan Tapi ya biasanya yang ngajakin ke pohon itu bukan orang jauh biasanya, orang dekat tuh. nah, itu satu. Sama kalau yang Simon ini memang dari awal dia cuci otaknya tuh ke kita itu, yang harus diajakin pertama tuh keluarga dulu, baru orang yang dikenal, jangan orang yang nggak kenal, nanti takutnya aplikasinya dijadiin kejahatan. Karena waktu kemarin ketika ada yang dapat mobil tuh 5 menit kemudian langsung, tapi setelah kejadian ini gue berpikirnya mungkin yang akun palsu, orang-orang yang ngaku-ngaku dapat hadiah mobil itu buatan mereka juga, jadi mereka Pasti. udah ngarahinnya gitu Kayak flexing gitu, buat ya. sampel kan. Nah, dia bikin musuhnya ketika ada yang dia flexing dapat mobil, tiba-tiba ada yang malsuin. Gua rasa itu masih dia juga untuk dia ngarahin kita bahwa bahaya kalau kita nawarin ke orang yang nggak kenal nih aplikasi. Jadi mendingan orang yang dekat sebanyak mungkin, keluarga apa semua. Itu bahayanya dari awal dia cuci otaknya gitu. Kalau Kacau. aja sama dia gitu ya. Lucu eh. Nah itulah dunia Ponzi bro. Baru pertama ya? Baru pertama Cemplung gua. Ponzi bro. Ya. Gak mau lagi? Nggak. Kirain jadi kecanduan loh. Enggak. Gua kalau dikasih pilihan ada yang ngemodalin, mendingan modalin buat judo aja lah udah. Apa? Gue ikutan dong reseller. Ya, kalau nggak jadi reseller aja. Enggak sih bro, Iya. kalau gua udah tahu itu Ponzi, karena kalau gua pribadi sama keluarga menghindari uang-uang kayak gitu sebenarnya. Tapi kan nggak ini ya, nggak kemarin tuh kayak musibah gitu ya. Iya, Nggak sengaja. memang kemarin tuh kan ditipu di awalnya, dikasih lihat ada yang dikerjain, dan yang gua kerjain itu yang lewat itu FIFA, NBA, Marvel, apalagi American Got Talent. Jadi gue mikir, oh oke deh, ini kerja perusahaan sekelas mereka aja beli likes gitu ke Simon. Gue mikirnya gitu kemarin. Karena dari awal arahinnya ya itu dicuci otaknya. Rata-rata akunnya akun luar ya. Akun Apanya? TikTok yang kayak gitu. Akun-akun yang di Ya, luar. follow-follow-nya itu akun luar Ada ya. yang lokal sih gue lihat. Si YouTube Ada yang juga lokal. nggak ada yang lokal. Ya iyalah, Luar. ketahuan kan. Halo.